Halo sahamologers, selamat sore. Senang sekali di sore hari ini jelang buka puasa, Bibo bisa hadir kembali di acara IG Live dan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih ya bersama tim dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau biasanya kita ngobrol tentang ada business leaders yang menjadi bintang tamu, maka sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol untuk menambah wawasan, menambah edukasi tentang produk yang ada di Bursa Efek Indonesia. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum terekspos ya dengan produk ini. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang ETF atau Exchange Traded Fund. Mungkin beberapa bulan lalu kita memang pernah ngobrol tentang ETF bersama tim dari Ciptadana. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol bersama tim dari Bursa Efek Indonesia yang memang bertanggung jawab terhadap pengembangan produk ini. Sore hari ini Bibo kedatangan tamu yaitu Pak Carlo ya. Beliau adalah Product Development Manager dari Bursa Efek Indonesia. Yuk kita jemput Pak Carlo untuk bincang-bincang di sore hari ini. Ya, sebentar. Oke, kita undang Pak Carlo sekarang ya. Gitu. Ada yang nanya, katanya kenapa sih Bibo baju-baju hitam semua? Biar nggak ribet, Bibo punya ada sekitar 30 baju hitam. Tenang aja teman-teman ya. Karena kalau nanti pakai bajunya baju batik atau baju-baju yang warna-warni gitu, nanti teman-teman nggak ketahu ada trademarknya dari Bibo. Kalau Bibo cuma pakai kaos sama celana jeans aja, gitu ya. Oke, kita undang lagi Pak Carlo-nya sebentar ya. Sudah diundang, tinggal nunggu supaya Pak Carlo untuk masuk ke live discussion kita, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, Bibo sebenarnya juga sudah termasuk belajar ya tentang ETF ini, tapi memang ETF yang Bibo gunakan selama ini atau Bibo beli selama ini itu adalah ETF yang berasal dari market di US. Kebetulan Bibo beli beberapa ETF yang diterbitkan oleh BlackRock Investment yang merupakan salah satu fund manager terbesar di US atau di Amerika Serikat. Bibo punya ada ETF yang terkait dengan saham-saham yang value stock dan juga ETF yang terkait dengan saham-saham growth stock gitu ya. Nah, kita tunggu Pak Carlo ya sebentar ya, kita undang lagi. Kita invite sekali lagi Pak Carlo-nya. Oke, udah. Oke, ini dia Pak Carlo-nya ya. Jadi memang ETF ini sebenarnya produk sudah standar ya di US market sendiri. Memang sudah banyak sekali orang yang menggunakan ETF apa membeli produk ETF ini. Halo Pak Carlo, selamat sore. Selamat sore, Pak Ananta. Pak, saya dengan Lukman, dengan Bibo ya. Kalau Mas Anantanya memang tidak ikutan dalam kegiatan di live IG gitu ya. Dia event manager kita. Apa kabar Pak Carlo? Baik, Pak Ruman. Sehat-sehat ya? Sehat, Pak Ruman. Alhamdulillah. Nih, Pak Carlo sambil nunggu buka puasa ya, ini udah sekitar 1-2 jaman lagi kita akan buka puasa nih ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu deh sebelum masuk ke topik ETF. Bagaimana sih Pak Carlo kondisi bursa saham saat ini? Kan tahun 2020 kita tahu bahwa terjadi lonjakan pengguna atau lonjakan nasabah dari bursa sendiri. Ditambah juga pernah mencapai kenaikan transaksi sampai 30-20 triliun per hari di medio bulan Desember sampai Januari. Nah, ini fenomena apa, Pak? Kalau kita lihat sih lebih kepada memang potensi ya, Pak. Orang semakin melihat bahwa potensi di Bursa Efek Indonesia itu semakin besar gitu ya potensinya. Kemudian memang banyak juga mereka yang ingin gitu ya, karena melihat bahwa
publikasinya sudah baik, banyak juga teman-teman influencer yang sudah memberikan namanya buat investor bahwa sebenarnya di Indonesia ini kita punya loh bursa gitu ya, punya tempat untuk berinvestasi yang tepat. Kira-kira seperti itu Pak Luman. Jadi lebih kepada memang sentimennya baik, potensinya besar, kemudian memang didukung juga dengan informasi-informasi yang disampaikan teman-teman, terutama juga terima kasih kita sampaikan kepada Sahamologi yang juga sudah memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada mereka yang ingin berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Oke, banyak orang nggak tahu nih Pak Carlo tentang di bursa. Mereka berpikir bursa itu hanya produknya adalah saham aja ya. Padahal kan tidak hanya saham ya, ada produk waran, ada produk futures, ada produk juga ETF, juga sebenarnya juga kan obligasi juga diperdagangkan di Bursa Efek karena kan namanya Bursa Efek Indonesia, bukan Bursa Saham Indonesia. Mungkin secara global bisa dijelasin dulu Pak Carlo, produk-produk apa sih yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Pak? Nah, di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya kita sekarang sudah level bursa adalah sudah mature ya Pak, sudah mulai akan masuk mature dengan semua produknya. Jadi kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia ini memang produk sudah lengkap Pak. Jadi dari awal basic orang misalnya investasi apa sih, kan ada obligasi gitu ya Pak ya. Kemudian kalau orang mau naik step lagi ada ETF gitu ya, ETF itu pun sebenarnya ada yang saham, ada yang obligasi gitu ya. Kemudian naik lagi levelnya kita menyiapkan saham. Kemudian di saham itu sendiri ada saham yang blue chips, ada yang medium, ada yang high volatility. Kemudian kalau kita maju lagi di bursa itu ada namanya DINFRA, dana investasi real estate. Kemudian ada namanya REITs, Real Estate Investment Trust, gitu ya. Kemudian lagi kita bicara ada warrant, ya. Kemudian ada lagi rights, termasuk juga produk di bursa. Kemudian sekarang kita sudah punya namanya produk berjangka, futures, gitu ya Pak ya. Di mana produk ini di semua exchange di seluruh dunia, bahkan yang terakhir Tadawul, ya Bursa Efek Arab Saudi pun melaunch produk futuresnya tapi khusus untuk menghedging portofolio. Kira-kira sih seperti itu, Pak. Oke, jadi sebenarnya mungkin karena orang taunya di awal Bursa Efek ini adalah pusat transaksi saham, maka mungkin yang lebih familiar mereka itu dengan transaksi di saham. Nah, sekarang kan kita tahu ya, saya juga mengikuti nih perkembangan transaksi efek di US market juga. Sebenarnya di US market juga kan sekarang banyak sekali orang yang memang sudah tidak lagi membeli saham, tetapi dia membeli fund yang dinamakan ETF karena relatif lebih tidak bikin sakit kepala gitu loh. Saya sendiri, saya terus terang ya, saya belum beli ETF di dalam negeri, saya belum pernah. Saya beli ETF di US market, saya beli beberapa produk ETF yang di-link dengan indeks dan di-link dengan juga misalnya kan sektor tertentu gitu loh. Nah, mungkin Pak Carlo bisa jelasin apa sih sebenarnya ETF itu gitu kan? Kalau saya sih udah pernah jelasin gitu di post saya tentang bahwa saya membeli ETF, tapi ETF-nya di US market. Mungkin bisa dijelasin Pak ETF yang untuk di market Indonesia sehingga sahamologers ini juga bisa familiar dengan itu. Nah, kalau kita bicara tentang sejarahnya dulu ya Pak ya. Kenapa nih produk ada di bursa? Pertama-tama adalah produk ini merupakan jawaban dari sebuah kiasan yang sering kita dengar sebenarnya. Orang kan sering mengatakan jangan pernah menempatkan semua telur dalam satu keranjang. Betul, diversifikasi jadi ya. Pertanyaan produk apa yang seperti itu? Kan nggak ada Pak. Sebenarnya kalau ditanyakan produk seperti itu berarti produk ditambah dengan keahlian seseorang, kan gitu. Betul. Tapi kalau dia tidak ahli terus bagaimana? Berarti dia nggak bisa dong melakukan diversifikasi. Itu pertanyaannya. Nah kemudian kalau investor pemula nggak bisa dong melakukan diversifikasi. Kemudian masuklah produk ini menjadi jawaban. Kalau seseorang yang masuk ke pasar modal, dia tidak punya keahlian apapun, tetapi dia ingin
mendapatkan keuntungan sesuai dengan pergerakan pasar, apa yang dapat dia lakukan? Inilah produknya. Gitu. Kemudian produk ini berkembang sedemikian rupa ya, karena ada orang menginginkan, oke, saya sih pengen berinvestasi diversifikasi, tapi saya pengen diversifikasi saya itu syariah. Bagaimana Hmm. caranya? Mereka akan masuk ke ETF syariah. Kemudian pertanyaan lagi, saya sih lebih kepada saham-saham yang low valuation gitu. Orang akan masuk ke ETF yang low valuation atau misalnya saham-saham yang murah gitu Pak ya. Tapi kemudian ada permintaan lagi, saya pengennya ke saham-saham yang ESG, yang Environment, Social, and Governance yang terbaru. Oh, ada ternyata produknya. Kemudian lagi, oh, saya ingin berinvestasi ke saham-saham yang blue chip. Oh, pilihlah ETF yang berbasis indeks, dan di indeksnya itu adalah basisnya saham-saham yang kapitalisasi besar, seperti IDX 30, LQ45. Jadi orang bisa memilih melakukan diversifikasi tanpa harus dia memiliki pengalaman atau keahlian yang lama, tapi dia bisa mendapatkan keuntungan dengan optimal. Kira-kira seperti Oke. itu, Pak. Oke, jadi memang di sini dikaitkan juga dengan diversifikasi, kemudian juga skill untuk memilih saham dan lain-lain. Pak, terkait kan gini, jadi kalau misalnya sekarang eh, produk yang misalnya ada orang yang, oh, gua nggak pengen pusing deh cari-cari saham dan lain-lain, nggak perlu harus utak-atik tiap hari, tiap saat seperti itu ya. Dan ini kan sebenarnya ngikutin pergerakan market, gitu. Dalam arti inline dengan pertumbuhan market. What happen kalau misalnya marketnya kayak sekarang, Pak? Dimana kan kita tahu ya bursa Indonesia kan year to date juga masih negatif, gitu ya. Nah, apakah ini nggak jadi malah jadi gini loh? Eh ya udah deh kalau bursanya masih negatif, mendingan gue tunggu aja dulu sampai bursanya improve, baru nanti gue berinvestasi. Nah ini kan chicken and egg gitu loh kondisinya. Betul sekali Pak Luan, benar. Apa yang Mm-mm. Bapak sampaikan itu benar. Tapi perlu difokuskan. Pada saat orang membeli ETF, orang itu kan berpikirnya long term ya Pak. Betul. Long term, kemudian berinvestasinya adalah secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Yang berikutnya adalah modalnya kan tidak terlalu besar, Pak Lukman. Oke. Modalnya bisa dimulai dengan Rp10.000 saja, Anda Mm-mm. sudah punya 30 sampai 40 saham blue chip. Dan Oke. itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak lewat ETF. Karena kita tahu sendiri, kalau saham BCA saja sekarang satu lot sudah 3 juta. Bagaimana mungkin dengan 10.000 Anda punya 30 saham, sedangkan satu saham saja harganya 3 juta rupiah. Nah, kalau saya ingin 30 saham dengan harga yang mahal-mahal dan saya dapat returnnya optimal, apa yang saya harus lakukan? Anda bisa melakukannya secara berkala melalui produk ETF. Kira-kira seperti itu, Oke. Pak Luman. Oke, nah sekarang kan ketika orang bicara diversifikasi, kan selain saham juga kita sebut ada yang sifatnya kontra kolektif ya kayak reksadana gitu ya. Nah, secara umum apa sih bedanya ETF sama reksadana, Pak? Nah, jadi ETF ini merupakan hybrid product atau bisa dikatakan kombinasi. Apa yang dikombinasikan kan gitu ya. Jadi ini merupakan produk kombinasi antara kebaikan-kebaikan yang dimiliki saham ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh reksadana. Jadi kebaikan apa sih dalam reksadana itu? Kebaikannya adalah kalau reksadana ada manajer investasi yang memperhatikan portofolio. Yang kedua, kebaikan reksadana lain, dia modelnya terdiversifikasi. Jadi orang dengan uang yang tidak terlalu besar bisa memperoleh keuntungan sama dengan dia memiliki blue chip, gitu ya. Kemudian apa sih kebaikan saham? Kebaikan saham itu dia ada keterbukaan informasinya, Pak. Jadi kalau kita beli ETF, kita tahu persis 100% isi dari ETF ini apa saja. Kalau kita lihat reksadana, manajer investasi biasanya hanya menyampaikan paling 10 saham atau 15 saham gitu ya. Kalau ETF dia harus menyampaikan 100% isi portofolionya. Inilah yang menyebabkan di berbagai negara sekarang trennya adalah ETF bukan reksadana.
Karena apa? Karena dengan ETF ini investor benar-benar tahu isinya apa. Jadi kalau beberapa saat yang lalu mungkin kita pernah mendengar ada beberapa reksadana tidak bisa dicairkan karena ternyata saham yang di dalamnya ada beberapa saham high volatility ya Pak, kita bisa Betul. katakan begitu. Kalau ETF dia tidak, karena di POJK-nya sudah tegas dikatakan bahwa saham-saham yang masuk dalam ETF adalah saham-saham yang liquid, saham-saham yang mungkin dipandang likuiditasnya adalah yang baik gitu ya. Jadi di sana kemungkinan sangat kecil sekali kalau terjadi yang namanya bahwa reksadana itu sulit untuk dicairkan. Nah, kalau Oke. itu kemudian tren itu masuk kepada tren global, di mana semua orang pengen keterbukaan. Sebenarnya apa sih yang saya beli gitu ya? Dengan ETF ini investor bisa tahu, oh kalau saya beli ETF A, isinya itu adalah saham A, B, C sampai keseluruhannya. Jadi investor itu tidak lagi bisa mengatakan, wah saya nggak tahu apa yang dibeli oleh manajer investasinya. Dengan itu bisa dikatakan bahwa saya tahu benar apa yang saya beli. Jadi kalau ke depannya terjadi apa-apa ya itu sudah sepengetahuan saya. Kira-kira seperti itu Pak Lukman. Betul, menarik sekali Pak. Ini juga saya ngambil reference dari saya beli ETF di US market ya Pak ya. Jadi kan waktu itu saya beli dua ETF ya. Yang pertama ETF yang terkait dengan saham-saham value stock ya. Isinya banking, kemudian juga utility company dan lain-lain seperti itu. Lalu juga di sisi yang sama saya juga membeli satu ETF juga yang isinya adalah sektor-sektor finansial. Dan ternyata ketika saya lakukan cross match gitu ya, ada overlap gitu ya. Jadi isinya sama. Ya, ternyata ETF satu dengan yang ETF yang kedua itu ada sekitar 97% kesamaan. Dan akhirnya saya putusin bahwa oke lah saya akan fokus ke ETF yang ini karena bukan karena isinya sama, mending saya ngambil ETF yang lain yang tidak ada overlapping. Dan ini menurut saya merupakan sebuah hal yang menarik gitu terkait dengan ETF, bahwa keterbukaan informasi saham apa yang dimiliki, kemudian bisa diparsing juga. Kita tahu ya, oh ternyata saya punya saham ini loh. Dari mana? Dari saya beli ETF ini gitu. Dan itu tidak terjadi sih di reksadana gitu loh. Tidak terjadi di reksadana. Kalau reksadana kan juga kita biasanya kan kayak reksadana di Indonesia lah, terus terang lah ya, ada MI jualan reksadana A, B, C, D, E, ternyata tiba-tiba pas kita matching semuanya isinya sama, isinya cuma Telkom, Astra, Bank Mandiri, Bank BCA gitu kan. Kenapa saya harus beli dua reksadana gitu? Kenapa nggak saya hanya beli satu reksadana aja gitu? Nah, ini yang menurut saya sih menarik dari ETF, dari cases yang saya dapat di market luar ya, di market luar. Dan hopefully praktis seperti ini juga nantinya juga bisa dilakukan juga di Bursa Efek Indonesia gitu. Sekarang Pak, ada berapa ETF yang sudah terbit dan bisa diperdagangkan Pak? Nah, sebenarnya ETF di Bursa Efek Indonesia ini telah ada sejak 2007. Pak. Dari 2007 ya? Ya, Ibu 2007 sebenarnya kita sudah punya produk ETF gitu ya. Kita sudah maju lebih dulu bursanya. Cuman pengenalan dari investor akan produk ini yang membuatnya agak sulit untuk berkembang. Karena kalau investor disampaikan satu produk yang namanya agak asing gitu ya, ke barat-baratan gitu, mereka langsung berkata, ini produk berisiko tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya kita tahu ini produk basic sekali gitu ya. Everybody can buy gitu ya. Semua orang bisa kok dengan produk ini. Produk ini sudah jelas isinya saham apa, sudah pasti saham yang blue chip gitu ya. Karena memang secara global ketentuannya seperti itu. Jadi sejak 2007 memang produk ini sudah ada, tapi pengembangannya agak sedikit terlambat ya. Kemudian dikembangkan itu kita concern di produk ini karena kita melihat bahwa pentingnya ada satu produk yang bisa dibeli oleh pemula tanpa mereka harus deg-degan gitu istilahnya. Betul. Ya, deg-degan. Nggak pusing Pak, nggak perlu harus lihat chart, nggak perlu harus lihat bandarmologi, nggak harus lihat yang kayak gitu loh. Ya, jadi inilah kemudian bursa berpikir, oke, kita hadirkan produk ini,
Kemudian pengembangannya dari tahun 2015 sampai sekarang sudah ada penambahan sekitar 40 produk ETF, Pak. Jadi sekarang di Bursa Efek Indonesia, kita sudah punya 48 produk ETF, dan produk ETF di Bursa Efek Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, Pak. Kira-kira seperti itu. Dan kalau dibandingkan dengan transaksi reguler di bursa yang sekarang mungkin sekitar 8 triliun per hari, Pak, likuiditasnya gimana, Pak? Nah, untuk likuiditasnya, ada juga beberapa investor yang bertanya tentang likuiditasnya. Jadi begini, likuiditas ETF bukan likuiditas bid dan ask yang ada di market. Jadi kalau kita lihat kan sedikit sebenarnya. Jadi kalau bisa dikatakan produk ETF ini adalah produk kalau bisa dikatakan produk dealer gitu ya Pak ya, produk dealer. Jadi apa itu maksudnya produk dealer? Jadi perdagangannya bukan auction market tapi dealer market, Pak. Bukan, Pak, bukan itu maksud saya. Produk dealer maksudnya gini. Jadi dia akan banyak penawaran di marketnya kalau permintaannya banyak, Pak. Jadi kalau misalnya nasabah minta 1.000 dikasih lagi. Ada nasabah minta 2.000 dikasih lagi. Nasabah 3.000. Jadi ini creation-nya tidak terbatas, Pak. Terbatasnya hanya kepada underlying-nya. Jadi kalau 30 saham dalam transaksi sehari itu kan sekitar 1,5 triliun ya Pak ya. Berarti segitulah sebenarnya likuiditas dari ETF yang bisa dibeli investor di pasar, Pak. Jadi bukan mengacu kepada bid ask yang cuma 100-200 lot itu. Tapi sebenarnya dia bisa di-create terus oleh dealer sepanjang ada permintaan dari investor. Waktu itu saya sempat bicara sama tim dari Ciptadana, Pak ya. Mungkin kan Ciptadana salah satu yang leading ya untuk produk ETF ini ya. Untuk yang waktu itu kita bicara tentang produk ETF yang dikaitkan dengan LQ45 waktu itu. Nah, itu ada ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Carlo juga ada creation, kemudian ada apa lagi gitu kan. Nah, apakah ini sama kayak misalnya ada istilahnya kayak kita kan di saham tuh ada pasar primer atau pasar sekunder, apa kayak gitu, Pak? Kalau pasar primer dan pasar sekunder untuk ETF itu lebih kepada sizing, Pak, sizing. Besaran pembelian dari investor. Investor mau beli satu kotak atau investor mau beli satu bungkus gitu sih, Pak. Jadi tata caranya begini. Kalau investor ingin membelinya adalah 100 unit dan kelipatannya, dia bisa langsung beli di bursa. Ya. Kalau investor pengen belinya besar, bisa di bursa? Bisa juga. Nah, kalau investor masuk di pasar primer, dia hanya bisa belinya sizingnya yang besarnya saja, Pak. Tidak bisa beli kecil. Jadi kalau di primer, orang akan belinya 100.000 unit, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 gitu, Pak. Tapi kalau belinya di bursa, bisa belinya cuma 100, 200, 300, hanya masalah sizing aja, Pak. Kemudian kalau lebih jauh sebenarnya, kalau saya beli primer, jual di bursa bisa? Bisa, Pak. Kalau saya beli di sekunder, jual di primer bisa? Bisa, Pak. Hanya masalah sizingnya aja, Pak. Kalau lebih jauh lagi, harganya gimana? Harganya beda sedikit sekali. Kalau misalnya Bapak belinya di bursa 100 untuk sekunder dengan pembelian kecil hanya 100 dan kelipatan, ya kalau beli di primary karena dia sizingnya besar, Bapak bisa dapat harga lebih murah. Kalau misalnya beli di sekundernya atau di bursa 101, di primernya Bapak bisa beli 100,7. Karena di bursa kan tidak dimungkinkan memakai koma ya Pak ya. Jadi bedanya cuma 0,3 rupiah sampai 0,5 rupiah. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, sekarang kan untuk orang yang mau beli ETF ya, kayak saya kan misalnya let's say ketika saya buka akun di US market waktu itu langsung tuh beli saham, lalu bisa juga beli ETF gitu dengan fee yang sama. Misalkan kalau saya beli fee-nya berapa $1, beli ETF juga sama $1 juga. Nah, apakah untuk membeli ETF ini orang harus buka rekening baru, Pak? Oh tidak, Pak. Di
di bursa ETF itu sama perdagangannya dengan saham. Jadi tadi kan kebaikan-kebaikan reksadana ditambah dengan kebaikan-kebaikan saham. Kalau reksadana, transaksinya kan cuma bisa akhir hari atau tengah hari. Jadi dia punya Betul, dua end day, of day. di siang sama di sore. Kalau di ETF, Bapak bisa lakukan setiap hari perdagangan saham. Karena dia di bursa dikenal sebagai saham. Nah, kemudian harganya ya bergerak terus sepanjang dari awal perdagangan sampai akhir perdagangan. Kemudian akunnya menggunakan sama seperti saham gitu. Jadi dia cuma dibedakan ada kodenya. Umumnya 47 ETF yang ada di bursa itu kodenya dimulai dengan huruf X, Pak. 46 salah. Oke. 46 ETF di bursa dimulai dengan kodenya X. Hanya ada 2 ETF yang dimulai kodenya dengan R. Itulah ETF yang sudah launching sejak tahun 2007. Kalau yang lain, bursa menyediakan ETF dengan kode khusus di depannya X. Oke, Kalau jadi X, sudah pasti dia ETF. Oke, jadi X gitu ya. Nah, nanti Iya, dengan menggunakan OLT-nya yang sekarang, misalkan saya pakai MNC Sekuritas, saya pakai Samuel, itu bisa langsung beli, Pak. bisa Pak. Jadi bisa melakukannya di sistem yang sama, Hmm. menggunakan rekening yang sama, dicatat T+2 dalam Hmm. transaksi settlement-nya. Jadi Cuma sama, ada sedikit KSE-nya, perbedaan, segala macam itu sama ya. sama RDN-nya Pak, juga dan sama itu ya. sama persis. Paling Oke. sedikit berbedanya adalah kalau transaksi saham pada saat Bapak jual kena 0,1%, Mm-mm. kalau ini ETF pada saat Bapak jual nggak ada pajak finalnya, Pak. Jadi ini pajak finalnya 0, gitu Pak. Jadi dia Oke. final tapi 0, gitu Pak. Oke. Jadi insentif juga ya buat orang yang mau membeli ETF supaya bisa dia tertarik untuk mulai berinvestasi di instrumen ini. Kalau sekarang ETF yang di Indonesia itu masih link ke indeks atau sudah ada juga yang misalnya link ke sektor. Tadi kan kayak saya tadi contoh ya, saya beli ETF yang di link dengan sektor, misalkan IDX apa finance atau IDX apa seperti itu. Atau semuanya sekarang ada, kan setahu saya tuh ETF ada 2 tipe Pak ya. Ada tipe yang pasif, ada tipe yang aktif gitu ya. Kalau yang pasif katanya sih hanya ngikutin konstituennya indeks. Lalu kalau yang aktif itu kan secara aktif mencari saham-saham yang memang berada di luar indeks tersebut. Kalau yang sekarang di Indonesia gimana, Pak? Kalau di Indonesia, kita sebenarnya besarannya punya 2 ETF, Pak. Ada Mm-mm. ETF saham, ada Mm-mm. ETF obligasi. Nah, ini Oke. kelebihan Bursa Efek Indonesia dibanding di ASEAN. Kalau Mm-mm. di ASEAN, mostly mereka cuma punya ETF saham. Ya, setelah nanti 2 dibagi jadi ada ETF obligasi, kemudian ada ETF saham. Di ETF saham itu ada yang pasif, ada yang aktif. Di Mm. Indonesia kita punya yang aktif, kita punya yang pasif, Pak. Nah, di Oke. yang aktif dan pasif ini ada yang bersifatnya tematik, Pak. Ada yang Oke. basisnya syariah, ada yang basisnya market cap, ada yang basisnya value, ada yang basisnya menggunakan indeks yang di-provide oleh indeks provider di luar negeri, Pak. Gitu. Ya, Jadi dia ngikutin saham-saham yang direkomendasikan oleh provider MSCI. indeks dari luar negeri. Betul, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kita untuk mau membeli ETF ini nggak perlu buka rekening tambahan ya, kan beda kalau misalnya kalau kita di reksadana tadi disampaikan kalau reksadana kan kita beli ke agen penjualnya yang ditunjuk oleh manajer investasi. Kalau ini bisa langsung gitu ya, bisa langsung melalui OLT yang udah kita pakai. Misalkan udah pakai MNC ya pakai MNC, kalau pakai Samuel ya Samuel, kalau pakai RHB RHB seperti itu. Nah, ada minimum pembelian nggak Pak? Kalau di bursa kan biasanya kan 1 lot 100 unit gitu kan, atau 100 pieces 100 lembar. Kalau ETF gimana Pak? Kalau ETF pembeliannya secondary market yang di bursa, itu Mm-mm. pembeliannya dia seperti 1 lot, Pak. Tapi bukan Oke. 100 lembar, tapi Mm-mm. 100 unit. Tapi pengalinya 100. sama saja 100, ya Pak. Jadi satu Jadi lotnya 100 unit ya. betul, Pak. Jadi pengalinya adalah 100. Nah, banyak juga ETF yang harganya cuma 100 rupiah, dua Mm-mm. ratus rupiah, 500 rupiah. Jadi
per lotnya paling 50.000, 30.000, 10.000 gitu Pak ya. Jadi bisa orang lihat nih, terutama viewersnya sahamologi juga bisa lihat bahwa kalau kita membeli ETF dengan modal yang kecil, saham yang kita beli bukan saham murahan, tapi malah dengan modal kecil kita bisa membeli saham-saham blue chip. Kira-kira Oke. Nah, keuntungannya buat investor apa? Kalau di saham kan kita ada capital gain, ada dividen, ada yang lain-lain ya. Kalau saya sih, saya punya ETF di luar sih dikasih dividen. Kalau di sini dikasih dividen juga nggak Pak? Sama persis Pak, sama persis. Kalau ETF di Indonesia dia akan dapat dividen. Nah, dividennya ada dua cara Pak. Nah, seperti kita katakan tadi di ETF ini merupakan kebaikan reksadana ditambah dengan kebaikan saham. Jadi tipe dividen di ETF ada dua. Dividennya dibagikan secara tunai atau ditambahkan dengan ke dalam nilainya, nilai ETF-nya. Nah, pembagian dividennya bagaimana? Pembagian dividennya mengikuti saham, Pak. Jadi ada cum dividen, ada ex dividen, ada pengumumannya. Jadi kalau misalnya orang pegang sampai cum dividen, ya orang masih akan dapat dividennya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sama ya, jadi ada capital gain, ada kenaikan juga, lalu ada dividen juga, dan dividen juga ada dua, yang ada yang dibayarkan tunai dan ada yang dimasukkan ke dalam nilai di unitnya ya Pak ya. Nah, ya betul Pak. Apa nih Pak tips-tips buat investor yang baru mau memulai dengan ETF? Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Karena kan juga kan kayak dulu kita bicara gini Pak ya, kita kan bicara tentang reksadana dulu. Oh pakai aja reksadana gitu kan, percaya kan sama MI-nya gitu kan. Ternyata malah MI-nya kabur, malah MI-nya bermasalah gitu kan. Awalnya pengen nggak rumit gitu atau nggak ribet, kok malah jadi kejedot gitu loh. Nah ini gimana Pak? Ada tipsnya nggak untuk yang pemula-pemula yang baru hendak memulai investasi di ETF? Nah, ETF ini sebenarnya sama persis dengan reksadana, cuma transaksinya kan dia lewat bursa, dijamin oleh KPI, disimpan oleh KSEI. Ya. Dan ini bank custody-nya langsung link ke KSEI. Jadi kalau if something lah, katakan ya karena ini produk manajer investasi, katakan manajer investasinya tutup, gimana Pak kejadiannya? Nah langsung akan karena menggunakan rekening saham, nah ini keunggulannya, langsung nanti ETF-nya dijual oleh bank custody, langsung cash-nya masuk ke SID masing-masing Pak. Jadi tidak perlu seperti rumitnya seperti reksadana, kalau terjadi pembubaran kan diminta rekening nasabahnya ya Pak. Kemudian nanti dibagiin satu-satu. Ini enggak, langsung dimasukin ke rekening yang sudah ada. RDN yang sudah ada, Pak. Jadi dicampur dengan rekening saham. Nah, itu. Yang berikutnya adalah karena peraturan OJK-nya saham-saham liquid, ya memang ini sudah bisa direcognize lah, Pak, produknya. Orang tahu lah saham-saham apa. Kemudian keterbukaannya 100%, investor bisa tahu, oh, apa nih saham-saham yang ada di dalamnya, orang bisa lihat. Contoh nyata adalah kalau kita misalnya buka PCF, namanya Portfolio Client File, isi dari portofolio ETF itu sendiri, kita bisa download di bursa, itu bisa kelihatan Pak. Kalau misalnya saya membeli ETF Rp10.000 Pak, sebenarnya yang dibeliin saham BCA itu berapa persen? Betul. Nah, sampai level itunya pun ketahuan. Jadi kalau misalnya sekarang kondisinya salah satu ETF, saya nggak mention namanya, saya bisa lihat. Kalau saya punya uang Rp10.000, saya belikan ETF X yang saya sebutkan tadi, maka saya akan tahu bahwa sebenarnya Rp200 uang saya itu dibelikan Bank BCA, Pak. Bayangin ya, Bank BCA itu harganya Rp31.000 per lembar, tapi saya bisa punya dengan hanya modal Rp200 gitu ya, Pak ya. Jadi kan tahu persis saya uang saya akan ditaruh di mana, kira-kira seperti itu, Pak. Memang kalau di report yang saya kan investasi ya ETF tapi yang di luar gitu, emang ada istilahnya di parsing ya, parsingnya kemana gitu tuh. Jadi saya beli misalkan ETF satu ETF gitu ya, saya masukin misalkan let's say $2.000 gitu, terus kelihatan tuh isinya ada. Oh ternyata dimasukin ke Berkshire Hathaway, di JP Morgan, di ini. Itu juga dilakukan juga di reporting yang ada di sini Pak ya. Di betul, apa tadi Pak, ICF ya, ICF. PTF Pak, Portfolio Client File.
Iya. Oke, PTCF Portfolio Client File. Oke, oke. Memang ini yang sebenarnya menariknya juga. Saya juga awalnya surprise gitu loh ketika saya beli ETF ya, kemudian kok tiba-tiba kenapa saya kemarin kayaknya cuma beli saham, misalnya saya beli saham Citigroup cuman 50 dolar, $500 gitu. Kok tiba-tiba jadi $514? Ternyata ketika saya klik itu ada parsing dari oh ini ternyata tadi PTCF-nya dari ETF yang saya beli. Dan itu quite surprise gitu loh. Saya nggak punya Berkshire Hathaway, tiba-tiba saya punya gitu. Gitu. So very very interesting sih memang ETF ini. Nah terkait juga dengan ini Pak, apa namanya, sosialisasi kan. Selama ini kan sosialisasi kan lebih banyak ke waktu yang di awal ya. Saya tahu beberapa tahun lalu kan kita disibukkan dengan tabung saham gitu loh. Nah, apakah Iya. nggak ada lagi campaign dari bursa untuk misalkan udahlah lu daripada nabung ETF aja bekerja sama dengan provider-provider yang ada gitu. Karena kan menurut saya kan juga relatif lebih lebih gampang gitu, lebih gampang dan juga yang kedua adalah tidak membuat banyak orang bertanya-tanya gitu loh. Banyak yang suka bertanya ke saya gitu kan misalnya gini, Om besok saham yang bagus apa gitu kan, Om saham yang mau naik apa gitu kan. Kalau saya bilang udah dulu pada beli ETF aja kalau pada nggak ngerti kan lebih enak gitu loh. Betul Pak. Ya, jadi inilah kenapa salah satu kita bicara dengan sahamologi, dengan followernya Pak Lukman gitu ya, untuk memberikan Mm-mm. pandangan sebenarnya bahwa ada loh produk di bursa yang tidak bikin Anda pusing kepala sebenarnya. Jadi Mm-mm. Anda bisa investasi berkala gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya pengen proporsional, uang saya udah deh 50% ETF invest, 50% lagi saya mau trading nih, karena ada juga opportunity. Kita kan nggak nutup soal opportunity setiap hari ya Pak. Ya Mm. nggak apa-apa juga kan di portofolio yang sama, menggunakan rekening yang sama, menggunakan sekuritas yang sama, menggunakan sistem yang sama gitu sih. Jadi inilah campaign kita kepada investor, boleh Anda investasi harian, trading harian gitu ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya Anda butuh sesuatu yang tidak terlalu volatile, isinya saham-saham blue chip, harganya murah, Anda bisa investasi berkala, ada loh produk ETF yang bisa menjadi basis investasi Anda. Oke, saya juga sekarang juga sudah mulai diversifikasi Pak. Jadi dari 10 aset saya, instrumen yang saya punya, itu memang 6 saham ya, kemudian 4 ETF ya. Dan proporsinya sama lah, misalkan saya invest 20 juta, 20 juta, 20 juta misalnya gitu. Itu sama semua. Dan ternyata memang return-nya juga lumayan bagus gitu loh. Saya ngambil case yang bukan di saham sini Pak ya, saya ngambil case di, dan harusnya sih kalau misalkan market di sini juga return-nya bagus juga harusnya kan ETF-nya juga akan bagus juga gitu kan. Dan yang menarik adalah memang ketika tadi yang disampaikan oleh Pak Carlo, ketika kita bicara ETF itu kan tadi ada tematikal, ada yang berdasarkan market cap, ada yang berdasarkan tipe saham. Kayak di Indonesia kan sebenarnya ada juga tuh. IDX V30, IDX G30 gitu kan. Kemudian ada apa namanya small medium small Small medium mid cap. capitalization. Iya Itu betul. kan ada juga gitu kan. Dan saya udah coba gitu semua Pak. Empat ETF saya memang yang di market luar ya Pak ya. Saya coba ya. Itu memang semua tumbuh gitu loh. Jadi pakai yang tematikal apa namanya small cap tumbuh, value tumbuh, growth tumbuh, dan juga yang emerging market juga tumbuh gitu. Dan ini harusnya sih memang menurut saya sih ya untuk pemula memang ada baiknya mulai di engage lewat ETF dulu karena kan relatif ini basket isinya, basket saham-saham yang sudah secara tadi juga oleh POJK juga ada ya yang saham-saham yang benar gitu loh. Bukan saham-saham yang nyender gocap, bukan saham-saham yang hari ini naik, besok 3 hari ARB gitu kan. Dan hal seperti ini justru akan juga menjaga supaya apa namanya orang itu lebih konsisten untuk berinvestasi, bukan berspekulasi gitu loh.
menurut saya sih ini harusnya, justru ini harus jadi program pertama dulu ya, bursa gitu loh, menjual ETF ini. Karena peningkatan dari perubahan mindset masyarakat yang awalnya menabung, kemudian berinvestasi dengan reksadana, berinvestasi dengan ETF, baru akhirnya ditawarin tentang saham gitu. Karena terus terang saham ini kan kalau yang saya bilang kan perlu ilmu, perlu modal, perlu sabar. Kalau ETF itu kan nggak perlu ilmu, nggak perlu ilmu sebenarnya, perlu modal, perlu sabar aja. Ya, setuju dengan Pak Lukman. Kalau Gitu. kita belajar di luar negeri gitu ya Pak ya, saya kan ya kadang konsultasi karena saya bagian pengembangan produk gitu ya. Iya, Gimana sih di Jepang? Kalian apa sih yang kalian lakukan? We are go to ETF first for beginners. Mereka bilang, why? Ya, iya, mereka jelasin gitu. Karena gini, kadang-kadang begini Pak ya. Terutama investor retail, yang saya lihat adalah investor retail. Investor retail itu, kalau masuk ke market, pasti dananya tidak besar. Namanya orang betul. baru nyoba gitu ya. Baru nyoba, ya nggak mungkin istilahnya langsung gede gitu. Nah, yang terjadi adalah begitu orang masuk retail, dia lihat, wah ternyata uh, high volatility, wah ini nggak menarik ini bursa. Pertama-tama menarik karena untung. Tiba-tiba karena Iya, rugi ke swing gitu, oh no, aduh jangan deh. Kemudian udah dia akan kejedot. berkata, kalau kita masuk di bursa itu namanya berspekulasi. Nah itu yang akhirnya berkembang. Padahal sebenarnya tidak. Ada produk untuk berinvestasi di bursa apa? ETF. Kira-kira sih seperti itu Pak. Jadi mending kalau saya sih memang ETF ini ya kalau bisa proporsi investasi lebih banyak ETF. Tapi kalau memang bisa gitu ya menganalisis, kemudian ada momen dan lain sebagainya, nggak salah juga. Nggak Karena kan salah ini sih. ada di platform yang sama, menggunakan rekening yang sama, menggunakan modal yang sama gitu ya. Tinggal nanti bagaimana investor tersebut level nyamannya di mana gitu ya untuk Iya, berinvestasi jangka pendek dan juga berinvestasi jangka menengah dan jangka panjang. Kira-kira sih seperti itu dari saya Pak Lukman. iya. Saya juga ngeliat gini, dalam kondisi, saya bandingin ya, saya bandingin profil dari holder ya, holdernya saham di market US, di NYSE atau di Nasdaq itu memang kebanyakan diisi oleh fund manager atau institution gitu loh. Jadi memang mungkin itu yang di channeling lewat ETF ke fund manager lalu ke bursa. Jadi tidak langsung retailnya masuk ke bursa semuanya gitu. Jadi memang ada sebagian yang akan masuk ke bursa direct, ada yang masuk melalui fund manager via ETF produk. Dan menurut saya, kalau misalnya masuk lewat ETF produk, itu juga akan menambah stabilitas. Karena kan juga apa ya? Menurut saya sih orang ketika ngelihat produk udah dijagain oleh misalnya let's say fund manager atau apa kan mereka akan lebih secure gitu loh. Kayak kita lihat lah, perusahaan besar itu kan isinya kan juga top holdingnya kan juga semuanya 1 sampai 100 isinya fund manager gitu kan. Bukan bukan individual gitu, individual yang ya, puluhan ribu atau ratusan ribu orang gitu. Dan itu kan kalau kalau banyak kepala pasti banyak 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 pusing gitu kan. Pasti yang satu kepala pengen oh kita jual semua deh gitu kan. Apalagi ada istilah di Indonesia kan herding, Pak, herding gitu. Dan herding itu yang membuat saham naik naik turunnya sangat 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 volatile gitu. Nah, mungkin sebagai penutup Pak, apa yang hendak disampaikan untuk audiens di sini Pak? Biar mereka Ya, juga lebih melek ETF atau mungkin mulai membeli ETF. Nanti saya juga akan coba untuk mencontohkan ya, mencontohkan beberapa ETF yang saya beli via sekuritas MNC atau sekuritas yang saya pakai gitu. yang untuk para followernya sahamologi yang bisa saya sampaikan ya, di bursa kita punya produk yang low volatility, yang isinya saham-saham blue chip, dan Anda bisa membeli dengan modal yang fleksibel, minim gitu ya. Anda Hmm. bisa beli banyak, Anda bisa beli kecil, Anda bisa beli proporsional, terserah gitu ya.
Tapi yang perlu saya tekankan adalah kalau Anda mungkin merasa terlalu pusing untuk menganalisis gitu ya. Kemudian, aduh terlalu banyak nih pilihannya, saya nggak tahu mau yang mana, caranya gimana, mau pakai apa gitu ya. Berinvestasilah secara teratur dengan ETF. Ya, Betul. dengan ETF ini Anda dapat merasakan yang namanya profit optimal. Saya tidak bicara soal maksimal, saya lebih bicara kepada optimal. Tetapi kalau misalnya ada peluang lain, ya tinggal dibagi saja berapa yang tinggal di ETF dan berapa lagi yang bisa dilakukan untuk transaksi harian. Jadi lebih saya menekankan adalah ETF ini merupakan basis investasi bagi setiap investor sehingga bisa merasakan yang namanya profitnya optimal. Kira-kira seperti itu, Pak Oke, Lukman, tuh teman-teman dengerin semua jawabannya. sahamologers ya. Jadi kadang-kadang memang tak kenal maka tak sayang Pak, tak sayang maka tak cinta maka nggak beli gitu. Saya ketika akhirnya tahu ETF ya, saya ketika tahu ETF, akhirnya saya justru sekarang lebih apa ya, lebih nggak pusing, lebih nggak headache gitu ya, untuk top up setiap minggu atau setiap bulan gitu ya untuk beli ETF. Karena saya tahu misalkan dikelola oleh manajer investasi, kemudian komponennya adalah komponen saham-saham yang berkualitas, bukan saham-saham yang tidak berkualitas. Jadi ibarat kata ya saya tinggal istirahat, nggak perlu harus saya liatin tiap menit, tiap jam, tiap detik pergerakan harga sahamnya juga ya udah gitu. Bahkan yang menarik nih saya ambil cerita di case saham saya di US market ya Pak. Ya saya punya 2 ETF growth dan value stock gitu loh. Apa namanya super growth stock lah kayak saham-saham teknologi Tesla dan lain-lain. Terus saya punya saham value stock yang isinya saham-saham yang perbankan, utility seperti itu. Dan yang menarik adalah ketika yang satu naik, yang satu turun. Tetapi di situ ketika ngelihat pagi PNL saya naik di saham yang growth, di saham yang value-nya turun sedikit, saya tetap merasa menang, tetap merasa happy gitu loh. Ketika besok bergantian lagi, misalnya kan saham growth-nya yang turun, saham value-nya yang naik, I feel happy. Gitu. Karena kenapa? Karena memang sudah proporsional, sudah balance sehingga di both ETF at the end of the day akhir bulan atau akhir pekan itu tetap portofolio tetap hijau gitu loh. Berbeda dengan kayak kita punya saham gitu kan, ketika salah pilih merah semua gitu. Nah, ini yang sebenarnya membuat banyak orang sebenarnya ketika akhirnya tahu gitu ya, dia akan merasa lebih nyaman karena kan dimanapun ketika kita berinvestasi kita cari kenyamanan, Pak. Buat apa sih kita berinvestasi kalau setiap malam kita mikirin besok naik atau turun gitu kan? Aduh besok masih ARB atau enggak gitu. Karena ini yang menurut saya juga harus diajarkan atau di sounding kepada banyak orang adalah jangan melihat saham ini sebagai sesuatu cara untuk misalkan instant profit gitu loh. Akhirnya tiap hari nggak bisa tidur mikirin apa yang besok bisa arah, apa yang besok bisa ngalahin kripto gitu. Bahkan ada fenomena sekarang kan jumlah trader di kripto udah jauh lebih banyak daripada trader di bursa efek gitu kan. Karena kenapa? Ya memang orang kita tidak diajak disiplin untuk menjadi seorang investor yang bisa melihat di dalam jangka yang cukup panjang. Dia pokoknya asal ada profit ada profit di tempat lain, pindahin dulu. Ntar besok, yang masalahnya gini nih Pak Carlo, kejadian dari banyak orang adalah kejedot di bursa saham, ya, terus duitnya dipindahin ke kripto, kejedot juga. Akhirnya nggak ada satupun yang bisa dinikmati secara optimal tadi yang saya suka statementnya dari Pak Carlo adalah optimal. Karena kenapa? Banyak orang merasa bahwa saya harus dapat untung sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Itu natural. Orang pengen seperti itu. Tapi tidak semua orang bisa mencapai level itu. Makanya ketika saya ngomong sama ke follower, saya bilang,
apa sih sebenarnya goal kalian yang pertama tidak rugi. Itu udah bagus. Itu level yang dasar yang harus kalian pahami adalah di bursa atau beli instrumen apapun, jangan rugi yang pertama. Kalau yang kedua ya bisa untung di atas inflasi. Itu aja udah bagus gitu kan. Jadi jangan berharap oh bisa dapat return 100-500% per tahun. Nah, itu hanya dalam tempo-tempo tertentu aja zaman kayak krisis kemarin, Maret 2020 saat indeksnya nggak drop ke 399 itu mungkin bisa. Atau misalkan berspekulasi di kripto itu mungkin bisa. Tapi kalau kita bicara tentang menggunakan rasional, gitu ya, sebenarnya saham itu mengajarkan kita untuk punya rasional benar. Dan berinvestasi di ETF menurut saya mengajarkan orang untuk punya rasional. Bukan, Betul sekali, bukan, Pak Luan. betul kan? Bukan sekedar mereka bermimpi untuk bisa mendapatkan untung sampai ratusan ribuan persen gitu loh. Betul, Menurut saya sih, betul. saya setuju kalau ETF ini harus lebih digalakkan dan juga mungkin transaksinya harus lebih banyak lagi. Sehingga apa? Sehingga kami sebagai influencer, edukator di sini, nggak terlalu banyak dipusingkan oleh setiap hari orang bertanya, Pak. Yang besok naik tinggi apa? Saya kejedot di saham ini udah 30%, harus bagaimana? Ya, ya betul Pak Luman. Itulah sebenarnya ya itu tadi kembali basic ya. Sebenarnya Iya, produk ini di launching buat apa sih? Bursa capek-capek bikin produk begini gitu ya. iya, Ya itu sebenarnya untuk mengatasi semua yang Bapak Lukman sampaikan tadi gitu ya. iya. Bahwa memang banyak investor yang begitu banyak sekali investor yang masuk ke bursa, masuk sepeda motor pengennya besok jadi mobil, masuk mobil besok pengennya bisa punya rumah, masuk rumah besok bisa punya hotel, Hmm, habis itu pensiun kaya kan gitu Pak dalam iya, waktu 2 minggu, tidak perlu kerja tiap hari foto-foto kan gitu. Padahal kan tidak itu tujuan berinvestasi. Tujuan investasi adalah mengoptimalkan apa yang Anda punya aset yang kita sehingga punya. di masa depan Anda tidak tergerus inflasi kan gitu. Di masa Iya, depan Anda bisa memenuhi apa keinginan Anda yang Anda pikirkan sebelumnya kan gitu ya Pak Irfan ya. Bukan betul. bukan berubah gitu, itu namanya bermimpi bukan berinvestasi. Kalau saya sih selalu menganalogikan jangan bermimpi tapi lah menjadi investor bukan dreamer gitu ya, bukan menjadi seorang Hmm, pemimpi tapi menjadi iya, seorang investor. Sehingga kalau hmm, Anda sudah berpikir bahwa Anda adalah seorang investor, Anda berinvestasi, bukan berspekulasi. Kira-kira sih seperti itu dari betul. saya, Pak Lukman. Oke, terima kasih Pak Carlo. Semoga kita masih bisa banyak lagi discuss lebih banyak ya tentang ETF. Mungkin Siap, Pak nanti Lukman. orang kan kadang-kadang gini ya, kalau di IG Live itu problemnya adalah kita hanya bisa bercerita gitu ya, nggak bisa menampilkan secara detail gitu ya. Mungkin nanti kita akan bikin sesi khusus, mungkin webinar gitu ya, untuk bahas dan kita tentang ETF ini. Dan saya juga akan ngambil contoh sebagai pembanding ya. Saya kan juga nggak bisa. Saya kan di sini kan selain selain saya juga jadi calon calon apa ya calon calon pembeli ETF juga. Saya kan juga akan mengedukasikan ini dan saya akan melihat apa sih yang saya pernah lakukan dengan ETF yang saya punya di US market sehingga orang juga bisa bursa Indonesia juga mungkin bisa bisa improve gitu. Bisa nggak sampai ke apa ya ke level itu untuk bisa membuat transaksinya juga jadi lebih baik lagi. Thank you Pak Carlo. Sukses buat semua. Ya, Pak Salam buat tim Lukman. bursa. Saya mendukung Ya. apa namanya sosialisasi ETF ini dan kita di Sahamologi akan terus mengawal jangan sampai investor kita ini akhirnya merasa kecewa gitu ya masuk ke bursa efek kok saya beli saham rugi, saya beli ini nggak optimal gitu kan. Ya udah mulai dari yang paling sederhana dulu gitu kan dari ETF lakukan secara berkala, dollar cost average, setiap tanggal 10 beli 100.000, 500.000, gitu aja. Konsisten. Selama misalkan setahun, 2 tahun, seperti itu. Thank you, thank you.
Ya, Terima kasih Pak Pak Carlo, Lukman. salam buat teman-teman semua, sukses buat tim bursa dan saya ucapin selamat berbuka puasa untuk followers yang mungkin sudah dimasuk di wilayah Indonesia Tengah gitu ya. Nikmati dan berbukalah dengan yang kasih cuan. Ya. Terima kasih Pak Luman, terima Thank kasih you, untuk thank followers you, semua. Selamat berbuka puasa buat yang thank you. menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi Pak Luman. Bye bye, bye Selamat bye. ketemu lagi semuanya. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman followers mungkin tahu ya bahwa kalau ETF ini sebenarnya udah jadi standar yang cukup apa namanya standar internasional gitu loh. Bahkan Bibo sendiri sangat aktif berinvestasi di ETF di US market. Nah, mungkin nanti untuk yang ingin belajar lebih detail tentang ETF di Indonesia, nanti Bibo akan undang untuk sesi webinar dengan teman-teman yang ada di Bursa Efek Indonesia dari bagian product development-nya atau dari bagian marketingnya untuk lebih fokus lagi mensosialisasikan produk-produk ini karena menurut Bibo sih untuk pemula kalau kalian dulu pernah buka reksadana, udah pernah buka unit link dari asuransi, harusnya sih akan lebih gampang untuk memahami tentang produk ETF ini. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.